Hai semuanya, balik lagi channel aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang soal-soal simulasi SNBT dari webnya SNPMB dan ini udah dirilis. Nanti kamu bisa latihan juga ya. Jadi aku bakal bahas tentang soal penalaran umum. Kalau yang sebelumnya kita tahu kan itu potensi kognitif, tapi ternyata balik lagi gitu ya ke penalaran umum. Oke, anyway, aku mau ngasih tahu faktanya. Sebenarnya di video sebelumnya juga udah. Jadi SNBT 2023 itu sekarang ada 7 subtes. Subtesnya itu adalah penalaran matematika, pemahaman baca dan menulis, penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, serta literasinya itu ada Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi memang cukup effort ya, makin effort lagi nih ya. Karena di sini nambah subtesnya dari 4 menjadi 7. Oke, nah langsung aja kita bahas ke soalnya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi webnya itu adalah simulasistriptest.bppp.kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi di sini tinggal dimasukin nama lengkap aja, misalnya aku Rata aja lah ya. Asal sekolahnya dulu aku SMA-nya di Sukma 2, Cimahi. Ada yang sama nggak nih? Yuk kita reuni. Lanjutkan, nanti tinggal pilih subtesnya aja. Di sini ada 7, aku pilih yang penalaran umum ya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini bakal masuk soal-soalnya. Kalau misalnya ukuran fontnya mau diperbesar seperti ini, diperkecil seperti ini ya. Aku yang paling besar aja deh. Terus di sini aku juga mau share dulu tentang link simulasi SNBT untuk yang keseluruhannya guys. Misalnya kamu mau download pakai pembahasan, di sini udah dirangkum sama Digidik ya. Jadi silakan buat nanti di download juga setelah latihan sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak bisa lebih tahu gitu kemampuan kamu di mana. Oke? Nah, di sini kita bisa klik aja daftar soalnya. Ada 10 soal. Waktunya tadi 60 menit dan informasi soalnya kosong ya. Kita mulai dari yang pertama nih guys. Ini itu adalah negara T adalah negara kepulauan yang biaya logistiknya tinggi ya. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Oke. Jadi kata kuncinya ada 3 di sini ya. Yaitu biaya logistik tinggi, tidak meratanya infrastruktur, dan tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Oke. Di sini manakah pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah? Yang memperlemah itu berarti yang tidak sesuai dengan konteks pernyataannya. Berarti nanti kita pilih benar. Kalau yang tidak memperlemah sebaliknya itu yang menguatkan atau yang tidak relevan ya. Kita pilih salah. Oke, kita mulai dari yang satu. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Oke, di sini nggak disebutkan bahwa pemerintah tuh pengen memeratakan pembangunan ya, karena kan berdasarkan pakar logistiknya itu malah tidak merata. Berarti di sini benar, memperlemah. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Nggak disebutkan ya, berarti salah. Masyarakat menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Nggak disebutkan juga, salah. Perusahaan jasa logistik ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Ini malah, ini ya, ada yang kontranya. Tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Berarti ini memperlemah. Jadi kita pilih benar. Terakhir, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Jadi nggak disebutkan juga, berarti salah. Oke? Jadi kalau memperlemah kita pilih benar, tidak memperlemah kita pilih salah. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau membantu melawan infeksi virus ya. Jadi emang buah mangga tuh banyak manfaatnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi kalau di kalimat pertama tuh si vitaminnya gitu ya, benefitnya. Kalau di yang kedua tuh ternyata bisa mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Manakah dua simpulan paling didukung? Jadi yang benar ya, cari yang benar. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Nggak disebutkan, berarti salah. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Itu tergantung sama imunitas tubuhnya masing-masing nggak sih? Kayak kita nggak bisa memastikan karena memang nggak didukung juga sama pernyataannya. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Yes ya. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Benar. Mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. Benar ya. Penyakit kanker dan kadar kolesterol. Banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga. Nggak disebutkan ya. Jadi ya udah, langsung aja kita pilih yang C sama D ya. Nah, di checklist aja. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Aku hapus dulu. Nah,
Oke, kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap ya. Jadi sini posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher ya. Iya ya, kalau kita tengkurap kan suka sakit gitu ya punggung sama leher kita, yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Ini yang positifnya, kalau ini yang negatifnya ya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar, guys? Oke. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Nah, di sini sebenarnya disebutkan sih, selain itu tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Tapi kan nggak semua kesemutan itu disebabkan oleh tidur tengkurap ya, jadi ya kurang tepat gitu. Jadi bukan pasti benar ya, mungkin benar. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Nah, di sini kalau misalnya kesemutan, ya orang pasti langsung kayak tergugah buat bangun gitu ya. Jadi memang tidak nyenyak gitu ya. Jadi yang B. Orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Enggak ya. Malah di sini negatif gitu. Hanya dia tuh membuka saluran pernapasan dan mengurangi dengkuran. Jadi punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur. Enggak. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Tapi di sini kurang lengkap karena tidak disebutkan juga yang membuka saluran pernapasan. Ya, berarti kurang tepat. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang B. Yes, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini apabila sudah siap panen ya, jadi ini kayak sebuah syarat gitu ya. Jeruk akan terasa empuk jika ditekan, kulitnya berwarna kuning langsat, dan jika tergores keluar aroma wangi. Hal-hal tersebut memulai nilai jual jeruk semakin tinggi. Jika buah jeruk terasa keras ditekan, berwarna hijau, dan tidak mengeluarkan aroma, manakah kesimpulan yang benar? Kita lihat dengan pernyataan sebelumnya. Jika buah jeruk terasa keras, oke. Di sini syaratnya kalau sudah siap panen, itu bakal empuk. Warnanya di sini hijau, harusnya kuning langsat ya kalau misalnya udah siap panen, dan mengeluarkan aroma. Sedangkan di sini di soalnya tidak mengeluarkan aroma. Berarti di sini udah pasti kebalikannya dari yang ini. Jadi kayak kontradiktif dari yang sudah siap panen. Berarti kebalikannya sudah siap panen adalah belum siap panen. Berarti yang mana nih? Yang A ya. Kalau yang B, C, D, E ini kurang mendukung. Lanjut, nomor 5. Wah, hapus dulu. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik dalam 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Pekerja C disukai oleh rekan kerja dan serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Oke, simpulannya, apakah si pekerja C ini layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z? Nah, manakah pernyataan yang menggambarkan kualitas simpulan? Simpulan tersebut pasti benar. Menurut teman-teman pasti benar kan nih? Coba kita lihat ya. Di sini adalah syaratnya itu penilaiannya sangat baik dalam 2 tahun terakhir dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Sebenarnya kalau untuk yang pernyataan kedua di sini benar ya. Nah, tapi di sini penilaian kinerjanya itu hanya tahun kemarin. Sedangkan kalau 2 tahun berturut-turut harusnya tahun ini dan tahun kemarin ya. Berarti ini salah. Kalau ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, berarti itu pasti salah ya. Berarti bukan pasti benar, bukan mungkin benar karena ya nggak bisa dapat hadiah juga, pasti salah gitu ya. Tidak relevan juga di sini masih relevan ya. Tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup, ya ini kurang info sih ya, cuma lebih tepat yang pasti salah. Oke, lanjut. Dewasa ini, pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20-30%. Jadi kayak orang-orang tuh berlomba-lomba untuk pakai ini ya, kendaraan yang ramah lingkungan. Di sini ada kayak sebuah euforianya gitu. Kenapa? Karena memberikan efisiensi. Berdasarkan paragraf tersebut, mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, ini sebenarnya mungkin aja, tapi coba kita lihat dulu. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Ini nggak disebutin ya, sebagian besar atau setengahnya ya. Karena di sini banyak aja. Kalau banyak kan belum tentu berapa. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ramah lingkungan semakin meningkat. Nah ini lebih tepat sih, karena ada kayak peningkatan kesadaran dari masyarakatnya ya. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya, nggak disebutkan. Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X.
gak disebutkan juga ya, karena ini bahas tentang masyarakatnya dan juga efisiensi. Kalau yang A, lebih hemat belum tentu juga, karena kayak orang misalnya pakai ramah lingkungan, efisien 20-30%, tapi kan bisa jadi pengeluaran lainnya juga besar gitu ya, jadi malah nggak efisien gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut guys. Coba kita hapus dulu. Angka yang paling sesuai melengkapi deret. Ini masih easy peasy ya. Berarti lihat aja guys, 5 ke 7 berarti plus 2, 7 ke 9 plus 2 juga sama. Ya udah, berarti sini kita kurangi 2 aja, berarti 3 ya. Oke, langsung 2 detik nggak sih? Oke, sip, lanjut. Sini kita hapus aja lagi. Oke, pada gelombang berapa persentase kelulusan tertinggi terjadi? Nah, di sini ada tabelnya. Kalau misalnya mau langsung lihat berapa persentase kelulusan tertinggi, biasanya kita pakai rumus yang lulus ya, karena di sini lulus berarti lulus per keseluruhan. Jadi lulus per keseluruhan, seluruhnya atau semua, kita kali sama 100%. Oke? Tapi kalau misalnya mau langsung lihat si angkanya, bisa dilihat ya. 26 ke 28 berarti kan plus 2. 28 ke 32 plus 4. 32 ke 25 di sini malah min 7 ya. 25 ke 14 berarti di sini min 11. Oke. Nah, berarti di sini lihat aja yang pertambahannya paling tinggi. Oke. Di sini berarti antara 28 ya, 28 sama 26. Jadi kayak kita tuh ngitungnya tuh yang 2 terbesar atau 3 terbesar aja gitu ya. Di sini misalnya yang lulus 26 ya, yang gelombang 1 per keseluruhannya 26 tambah 14, 40 dikali sama 100%. Oke. Satu lagi sama, yang di bawahnya 28 per 12-nya dikali, per 40 ya, karena 12 tambah 28, 10 guys, kali 100%. Oke, coba kita sederhanain, coret. 26 bagi 2, 13, 14 bagi 2, 4 ya, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Oke, 13 kali 5 itu 65%. Yang ini coret 0, 28 bagi 4, 7, 7 kali 10, 70%. Oke, berarti yang di sini yang pertambahannya 4, itu yang paling besar. Di sini harus dicek ya, tetap persentasenya, karena bisa jadi di soal lainnya gitu, kalau misalnya dicek malah bukan yang plus 4 di sini, yang benernya gitu ya. Jadi memang harus dicek persentasenya. Oke? Kita lanjut. Aku hapus dulu. Nah, di sini informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima kelompok A. Jadi baca dulu soalnya guys, karena bisa jadi informasi soal lain tuh nggak terlalu relevan dan nggak usah kita cari buat kayak buang-buang waktu gitu ya. Di sini yang diterima kelompok A. Oke. 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Oke. 2 kali lebih banyak. Kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan. C dan D mendapatkan pembagian sama. Setiap dus itu 24. Nah, di sini kan ditanyain adalah yang kelompok A. Jadi kita fokusnya kelompok A aja. Berarti di sini kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan, berarti 2 itu informasi yang relevan, dan yang 4 ya, ini yang keseluruhannya. Jadi ya udah, 24 bagi 2 kan 12 gitu ya. Oke, jadi yang 2 dan 4 guys. Jadi yang D. Kita lanjut, ini soal terakhir kita. Kita hapus dulu. Nah, berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas tersebut ya. Kita lihat angkanya aja atau grafiknya aja bisa. Di sini misal aku mau lihat Senin itu 220 sama 200, Selasa 180 sama 190. Sisanya di atas 200 semua. Jadi ya udah yang paling besar penurunannya gitu ya di hari Selasa. Udah ya. Kita bisa kalau misalnya soalnya kayak gini dianggapnya memang lebih mudah, cuma hati-hati juga terjebak ya. Kalau ini nggak ada jebakan sih. Oke. Udah, kita tinggal klik aja soal berikutnya, dan di sini pembahasannya. Kamu bisa nanti latihan sendiri aja. Untuk latihannya kamu bisa latihan sendiri nanti di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat ya konten ini, dan jangan lupa buat bantu share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu pada tahu. Thank you for watching and bye.